Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor pokok mahasiswa 0319010442. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Strategi Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi Ki Hajar Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan sangat baik dan bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya. Dengan kiprahnya sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki atau Muhammadiyah, terutama suaminya sebagai pendiri Muhammadiyah. Hal tersebut terlihat dalam pesan Ki Hajar Ahmad Dahlan kepada seorang perempuan, yaitu 1. Melihat kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita menurut ajaran Islam. 2. Bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. 3. Berhati-hati dengan urusan Aisyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan persyaratan Muhammadiyah menuju cita-citanya. 4. Setia murid perempuan agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Selanjutnya, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menjadi suatu hal yang menimbulkan pembincangan di kalangan Muhammadiyah. Dalam berita resmi Muhammadiyah disebut bahwa Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan secara di hadapan Allah, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, beramal saleh, berdakwah, berilmu, bekerja peran politik, dan bermasyarakat. Keseimbangan peran publik dan rumah tangga. Ketertibaan kaum perempuan dan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Aisyah sebagai wahana beramal saleh, berdakwah dan berjuang. Dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan Aisyah. Kompetensi keberagaman, keilmuan dan kemasyarakat pemimpin. Aisyah menerapkan kepemimpinan rasional, bukan harismatik atau tradisional. Kai mendidik menyiapkan murid-murid perempuan sebagai pemimpin melalui pendidikan, membekali ilmu-ilmu keislaman melalui madrasah dan kursus-kursus ilmu melalui sekolah dan neutral school, dan praktik hidup bermasyarakat, berorganisasi, dan berdakwah. Selain itu, Yunhard Ilyas menyebutkan dalam makalahnya bahwa dari segi bahasa, seks dengan gender mempunyai arti yang sama, yaitu jenis kelamin, tapi secara konseptual kedua kata itu dalam perspektif feminim mempunyai makna yang berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat alami, kodrat, dan tidak bisa diubah, sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi seksual yang kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Contoh dari konsep gender adalah bahwa perempuan itu dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa perbedaan gender atau sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, tapi realitas historis menunjukkan bahwa perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Salah satunya yaitu fenomena ketidakadilan gender adalah penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Beliau juga mengutip perkataan Mansur Faqih, seorang feminis muslim Indonesia, yang menyebutkan 5 fenomena ketidakadilan gender secara lebih lengkap, yaitu 1. Menganalisis perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses menganalisis ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan. 2. Subordinasi terhadap perempuan, karena adanya anggap bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. 3. Striktute
yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan akibat stereotipe tadi. 4. Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. 5. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki, akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit. Dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik domestik maupun publik, sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Pilihan itu ditentukan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor biologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan yang lebih penting lagi faktor teologis atau norma-norma yang dianut termaksud di dalamnya agama. Sebagai manusia hamba Allah dan khalifah fil ardh, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan asal-usul pencipta Adam dan Hawa sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kehambaan, dan kekhalifahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak ayat Allah SWT menegaskan persamaan itu. Salah satunya disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nil ayat 97. Nilai dan kualitas manusia tidaklah ditentukan oleh jenis kelamin, warna kulit, asal-usul pencipta, dan hal-hal lain yang bersifat kodrati given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditentukan oleh prestasinya yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat 13. C. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adbul Marafin Islam bahwa C. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adabul Marifin al-Islam bahwa berdasarkan surat At-Taubah 71 secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin atau laki-laki maupun mukminat wanita. Dalam hal ini termaksud juga dalam urusan politik negaraan karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara. Kaum wanita juga ikut bertanggung jawab, ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat, dan kodratnya. Dalam buku Adbul Marafil al-Islam tersebut juga dinyatakan bahwa dalam masalah muamalah duniawiyah pasti mengandung unsur politis dan ideologis. Karenanya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama, masyarakat, dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan yang fundamental bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian